Terungkap, manusia pertama yang hidup di Sundaland adalah suku Batak Toba dan suku Mandar. Setelah Gunung Toba meletus 74.000 tahun lalu, terjadi periode glasial yang mengakibatkan menurunnya suhu global dan terjadinya pembentukan gletser di kawasan Sundaland. Sejak 20.000 tahun lalu, menjelang tenggelamnya Sundaland, terjadi banyak letusan gunung berapi, gempa bumi, dan banjir, sehingga membuat para penghuni Sundaland berhamburan ke Asia Daratan, yang disebut sebagai peristiwa Out of Sundaland. Dengan demikian, selama 50.000 tahun sudah banyak manusia mendiami Sundaland, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sundaland merupakan induk peradaban dunia dan kemungkinan besar bahwa kota Atlantis yang hilang itu berada di Sundaland. Sundaland akhirnya tenggelam sekitar 8.000 tahun lalu di mana air laut naik permukaannya hingga memasuki daratan rendah Sundaland tersebut. Sehingga, tinggallah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, yang merupakan daratan tertinggi dari Sundaland tersebut dan menjadi terpisah dari Semenanjung Malaka. Demikianlah bekas kawasan Sundaland yang sekarang dikenal dengan Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Menurut Mark Lipson dari Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat, manusia pertama yang mendiami Sundaland adalah manusia yang memiliki haplogrup K2KM526. Haplogrup K2KM526 telah ditemukan pada suku Batak Toba yang ada di Sumatera Utara dan suku Mandar yang ada di Sulawesi. Hanya suku Batak Toba dan suku Mandarlah yang bisa bertahan hidup di Sundaland selama periode glasial yang memiliki haplogrup K2KM526. Manusia yang memiliki haplogrup K2KM526 adalah manusia yang lahir pada 50.000 tahun lalu. Jadi suku Batak Toba dan suku Mandar sudah hidup di Sundaland sejak 50.000 tahun lalu. Dari tabel pohon keluarga dapat dilihat, bahwa populasi yang ada di sebagian Asia, Eropa dan Amerika merupakan keturunan dari populasi yang hidup di Sundaland.